warga miskin ekstrim dari data kementerian, Bu. Satu. Yang kedua, kami mohon bantuan juga karena kami juga punya metode untuk mendapatkan data warga miskin di Boyolali. Nah, mohon bantuannya supaya kita bisa sinkron benar-benar datanya PMK Boyolali sinkron dengan datanya kementerian. Jadi metodenya seperti apa, datanya seperti apa. Itu gambaran awal dari saya, Bu. Nanti kalau Pak Asisten sudah bisa bergabung, nanti biar Pak Asisten juga bisa menambahkan. Tapi bisa kita mulai, Bu, untuk acara hari ini. Matur nuwun. Masih mute, Bu, suaranya. Saya ini Pak, Bapak jelasin sambil saya ngedit paparan. Sebentar Pak, bentar dikit lagi Pak. Oke. Oke, ini Pak karena memang saya juga takutnya Bapak sudah semangat gitu ya Pak ya, Bapak Ibu semua. Terus kemudian kami juga memang sudah silaturahim ke Bapak Ibu, terus kemudian kita juga sudah satu visi misi, alhamdulillah ya kami sangat menyambut Bapak ini ya respon cepatnya dari Bapak Ibu yang di kabupaten kota gitu Bapak. Jadi kalau boleh apa saya boleh sedikit ngasih gambaran bagaimana sejarahnya data P3KI ya Pak, biar posisinya itu rekan-rekan semua juga paham. Jadi kan kalau waktu di pertemuan yang kemarin kan kayak terlalu cepet gitu ya Pak. Langsung ya nama itu pertemuan awal jadi jualannya semuanya sudah ini. Pak ini tapi saya kok nggak bisa screen sharing ya Pak. Oke, Derek tolong dulu untuk di apa di disable untuk screen Minta sharing. tolong host Mbak Grace sama Kominfo biar bisa screen share. Sebentar Bu, biar dibantu sama hostnya Bu. Ya nggak apa-apa Pak. Ini ya saya juga alasan juga kok Pak. Biar bisa nopo ngedit paparan. Tidak apa-apa Bu, sudah dibantu bertemu malam ini, terima kasih sekali Bu. Lah nggih Pak, soalnya besok pagi itu saya terbang tiba di Jakarta mungkin pagi terus sudah full sampai sore nanti berarti kan harus minggu depan lagi gitu kan Pak. Biar prosesnya biar cepat berjalan. Siap. Siap. Sampun, coba saya coba dulu ya. Sudah bisa belum? Oh, sudah Pak. Pak, izin kami di sini ini ada adik-adik yang lain nih apa yang bantu saya gitu kan. Nanti biar Bapak kalau misalnya saya lagi pas kok nggak bisa dihubungi, nanti kami juga akan menginfokan kepada Bapak Ibu kira-kira siapa yang memungkinkan untuk diajak diskusi gitu kan ya. Di sini ada Mbak Weni, mungkin teman-teman boleh dong sedikit buka ininya apa Zoom-nya gitu. Biar kenalan dulu. Kemudian di apa? Ada juga Mbak Ica ya. Ica ya, di sini ada Cak. Apalagi posisi mereka juga lagi. Jadi ini selamat sore Mbak. Ada Mbak Weni tadi masih ini kah? Terus ada juga Mas Tama ya. Mas Tama mana ada nggak? Izin Bu, masih di jalan. Gelap di mobil iya. Bu. Siap. Jadi itu ada Mas Tama juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga terkoneksi dengan rekan-rekan kalau butuh hal-hal apa yang terkait dengan paparan kemiskinan ekstrim atau butuh penjelasan-penjelasan teknis lainnya. Baik Bapak Ibu, ini paparan saya apakah sudah terlihat? Sudah. Karena komputer saya kadang agak aneh Pak, ada nggak kelihatan gitu. Nanti sampaikan saja kalau misalnya nggak lanjut ya Pak. Jadi kami ingin sedikit menjelaskan memang ada, saya lupa Pak waktu kami ke Boyolali apakah Inpres ini sudah keluar ya? Kayaknya seingat saya belum. Ya Pak ya. Inpres nomor 4 tahun 2022 waktu itu kalau nggak salah saya di Boyolali seingat saya belum keluar. Nah ini saat ini sudah keluar yaitu Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim. Tentunya kalau sudah ada impresnya, kami akan segera menindaklanjuti dan sebenarnya banyak hal yang sudah kami lakukan secara paralel. Nah, kemudian
adalah tugas dari Kemenko PMK. Di dalam impres tersebut sekitar ada 7 kalau nggak salah. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu, lalu mengenai data P3KE ini akan ditetapkan juga oleh Kemenko PMK dalam waktu dekat. Moga-moga minggu depan sudah selesai. Jadi pas Bapak Ibu meminta, kami sudah bisa siap mengeluarkan. Lalu gambaran proses data P3KE ini ada bagian yang mungkin Bapak Ibu juga perlu pahami, sehingga nanti memahami proses-prosesnya dan bisa memanfaatkan gitu. Terus kenapa kita menggunakan data P3KE dan penguatannya tentunya di bagian 5, dan terakhir mengenai pemanfaatan data P3KE itu sebenarnya untuk apa. Nah, Bapak Ibu, posisi memang arahan Presiden 0%, mungkin kemarin sudah merupakan yang sudah dijelaskan yang lalu, intinya adalah harus integrasi, kolaboratif, kemudian harus ada intervensi dari berbagai sektor tentunya, baik pendidikan, kesehatan, dan air bersih dan sebagainya. Lalu juga intinya mempertajam basis datanya. Nah, di Inpres nomor 4 tahun 2022, mungkin teman-teman kalau biar Bapak Ibu yang di Pemda juga mendapatkan Inpres ini, tolong di-share di chat, walaupun untuk Kemendagri tentunya sudah kami minta tolong untuk mengirimkan ya Bapak Ibu ke pemerintah daerah untuk agar dapat Inpres ini melalui radiogram, mohon dicek, harusnya sudah sampai. Kemudian ini impresnya mendelegasikan ke 22 kementerian dan 6 lembaga, termasuk di dalamnya adalah gubernur, bupati, maupun wali kota. Nah, di dalam penugasan ini, Bapak Ibu, salah satu yang sedang kita bahas topik hari ini adalah mengenai penyiapan data by name by address. Kenapa kami harus ada yang ditetapkan gitu ya. Kemudian ini juga Kemenko PMK pada dasarnya menetapkan kebijakan sumber dan jenis datanya, karena posisinya adalah banyaknya data yang sudah di tangan Bapak Ibu, termasuk juga data-data dari daerah, kemudian data Kemendes dan sebagainya. Jadi mungkin siapa sih miskin ekstrim, ternyata tidak mudah Bapak Ibu untuk menjelaskan miskin ekstrim itu dari sisi operasional. Maksudnya gambaran rumahnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, kesejahteraan seperti apa, karena ukuran dunia itu kan 1,9 US dollar gitu ya. Terus kemudian dari sisi data sendiri, data apa Pak yang tersedia sama kita gitu ya, data pendapatan dan sebagainya itu kan cenderung underestimate atau di bawah perkiraan, sehingga posisinya kadang juga untuk mendeteksi itu miskin ekstrim atau enggak juga memiliki kesulitan sendiri. Nah, singkat kata kami memang posisinya menawarkan pada waktu itu di beberapa kementerian lembaga, karena juga kita sebagaimana kita ketahui Kemensos lumayan luar biasa ya dalam hal kalau dimintain data terkait DTKS. Ini mungkin progres-progresnya nanti saya berikan ke Bapak Ibu, tapi saya akan lebih menjelaskan kenapa tiba-tiba ada data P3KE ini. Situasinya adalah bahwa tingkat kemiskinan Indonesia itu diukur dengan basic need approach, artinya dengan kebutuhan dasar. Orang miskin itu ya orang yang nggak bisa memenuhi kebutuhan makan dan non makanannya, yaitu non makanan itu berupa perumahan, sandang atau pangan gitu kan. Nah, kadang kan kita hanya mikirin bahwa mereka itu nggak cukup makan, tapi ternyata rumahnya bagus dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu dengan ukuran BPS, pastinya mereka akan mengukur dengan pendapatan itu yang sebenarnya adalah yang kembali pada badan mereka atau mereka yang asup dari sisi makanannya. Itulah yang disebut sebagai garis kemiskinan. Kalau di bawah garis kemiskinan itu, maka posisinya mereka adalah miskin. Dan kalau misalnya garis kemiskinannya diukur dengan 1,9 US dollar PPP atau kemarin sekitar 300-an ribu, posisinya berarti mereka itu adalah miskin ekstrim, gitu kan Bapak Ibu. Nah, tetapi kadang kan kita punya data-data yang sifatnya itu tidak berbunyi rupiah, tapi bagaimana caranya kita bisa memprediksi dengan kepemilikan yang dimiliki oleh dia dari sisi rumahnya, dari sisi pendidikannya, dari sisi jumlah pengeluarannya dan sebagainya, dari sisi jenis pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan sebagainya, itu bisa memprediksi kalau orang tersebut itu berapa pengeluarannya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Bapak Ibu dalam menangani kemiskinan ekstrim itu semua aja warga Boyolali Bapak Ibu intervensi. Tentunya yang menjadi persoalan adalah adanya protes warga yang tiba-tiba kok saya dibantu,
Kemudian apalagi kalau Bapak Ibu bantunya rata gitu ya, semuanya dikasih 100.000 seluruh penduduk Boyolali, padahal tadi kalau secara definisi namanya orang garis kemiskinannya di sini yang rada-rada miskin di sekitar garis kemiskinan, tapi yang miskin ekstrim di bawah, pasti kan kalau yang di bawah harusnya Bapak Ibu tambahin lagi ya, paling enggak 200 atau 300.000 misalnya seperti itu. Jadi kalau hal-hal itu dan balik lagi pasti poin 2 itu poin klasik gitu kan Bapak Ibu bahwa adanya keterbatasan anggaran, tapi klasik ini adalah klasik yang realistis sehingga mau nggak mau Bapak Ibu tentunya akan melakukan prioritas dalam pengentasannya. Nah, bagaimana memprioritaskan siapa yang ditolong? Tentunya harus ada perankingan tingkat kesejahteraan. Moga-moga sampai sini bisa dipahami sehingga memang itulah kenapa kita membutuhkan data pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Jadi bukan kita ingin memilah-milah penduduk istilahnya lebih berkasih sayang pada yang fakir miskin terus yang lainnya nggak dipedulikan, bukan Bapak Ibu. Sesungguhnya di dalam intervensi program itu sebelah kiri ini yang pilihan terbaik itu kan dengan keterbatasan anggaran adalah tersedianya pentargetan gitu ya. Tapi intinya bisa mencapai tujuan universal. Jadi kalau biasanya intervensi-intervensi yang kalau kami amati di lapangan, orang nggak mau dikeluarkan HTKS itu karena nggak mau kehilangan jaminan kesehatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan suatu program perlindungan sosial yang paling diinginkan masyarakat tentunya adalah kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan dasar, biasanya seperti itu. Nah kalau itu sudah dijamin secara umum, atau mungkin vaksinasi yang sekarang ini digratiskan secara massal, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa disentuh dengan sifatnya program yang universal. Tetapi ternyata kan kita butuh yang bisa membantu biaya hidup sehari-hari. Nah, kalau biaya hidup sehari-hari kita dengan pendekatan universal, nanti terciptalah orang-orang malas kan Bapak Ibu ya. Maksudnya ada juga yang kita buang-buang di lautan garam, ibaratnya kita ngasih garam di lautan garam pada kelompok-kelompok yang lebih miskin. Nah, di negara berkembang, singkat kata, kita memang ternyata lebih memilih untuk hal-hal tersebut, terutama terkait dengan pengurangan beban, itu adalah posisi memilih siapa targetnya. Moga-moga ini bisa menggambarkan mengapa kita perlu data P3KE sebagai data sandingan untuk perankingan. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan daerah juga sudah punya, Bu, gitu kan. Nah, permasalahannya adalah daerah memang memungkinkan menggunakan data tersebut. Nanti mari kita optimalkan dengan data P3KE untuk apa? Karena posisinya ranking yang dimaksud adalah ranking nasional, bukan ranking daerah. Tetapi kalau ranking daerah misalnya nih Bapak Ibu, Boyolali dengan kalau nggak salah tingkat kemiskinan ekstrim sekitar 4-5% kalau nggak saya. Apa berapa ya? Saya lupa Pak. Nah, posisinya berarti kan adalah bidikannya di desil 1 gitu. Beda lagi misal daerah Jakarta gitu kan. Misalnya 0, sekian persen yang kemiskinan ekstrim. Nah, mereka tuh cukup 1-5%-nya yang dibidik untuk diberikan intervensi program. Nah, kalau beda lagi Papua gitu kan, dia membidik desil, oh jadi desil 1 itu orang miskin ekstrim, enggak mesti gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ke Papua, kabupaten kotanya itu bahkan ada yang tingkat miskin ekstrimnya ada 30%. Jadi istilahnya komponen terus kemudian dia tingkat miskinnya ternyata 30% juga. Artinya apa? Di Papua itu orang miskinnya itu seluruhnya miskin ekstrim. Gitu kan. Nah, kalau yang di Boyolali, orang miskinnya itu ada yang miskin ekstrim sama miskin. Nah, keberhasilan dari miskin ekstrim ini jangan sampai ditilik misalnya udah digelonjorin tiba-tiba tingkat kemiskinan Bapak Ibu itu posisinya memang masih sama misalnya. Dari awal 5%, tak gelonjorin kok tetap 5% misalnya gitu ya. Tapi mungkin secara komposisi yang miskin ekstrimnya hilang, kalau tahun lalu miskin ekstrimnya hilang menjadi miskin saja. Nah, kalau yang tadinya ada miskin ekstrim dan miskin, mungkin sekarang 5%-nya adalah yang miskin saja. Jadi keberhasilan miskin ekstrim itu cita-cita terendahnya adalah menaikkan si miskin ekstrim menjadi miskin, syukur-syukur jadi rentan miskin, syukur-syukur jadi tidak miskin. Jadi moga-moga Bapak Ibu juga membuat milestone-nya jangan terlalu jauh gitu ya sampai dia tidak miskin lah. Yang miskin aja untuk masuk hampir miskin juga setengah mati kita ngangkatnya ya. Jadi posisinya seperti itu, tapi syukur-syukur memang kalau rezeki mereka Allah ridho
mereka menjadi tidak miskin itu jauh luar biasa. Nah, di dalam hal intervensi tersebut, ini ada 3 strategi yang kita coba konvergensikan ke dalam satu titik. Makanya selain dengan isu keterbatasan anggaran, kemudian juga kita harus memprioritaskan. Nah, kita sebenarnya data yang ada itu moga-moga kalau sudah bisa di mapping kebutuhan mereka, misalnya mana yang mereka hanya bisa cukup dikasih bansos gitu ya. Misalnya adalah keluarga yang terdiri dari lansia saja. Kemudian memang sudah hanya penerima bantuan gitu ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang sebagai Pemdanya istilahnya mencukupi mereka dari sisi makan dan kebutuhan minimal non pangannya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di dalamnya ternyata ada struktur keluarga yang masih bisa diberdayakan, maka diintervensi selain dapat bansosnya ditambah lagi intervensi untuk peningkatan pendapatan atau pemberdayaan. Kemudian kalau ternyata dari sisi mereka tinggal di wilayah yang memang dominan rumah tidak layak huni, kemudian juga fasilitas air minumnya tidak layak, ataupun juga dari sisi lingkungannya, ini Bapak Ibu bisa menjadikan itu kawasan yang juga harus dientaskan dari sisi fasilitasnya. Jadi memang PR kita dengan adanya data tok itu nggak selesai Bapak Ibu, tapi posisinya setelah tahu desilnya di mana, lokus-lokusnya di mana, maka ini bisa menjadi landasan Bapak Ibu untuk membuat roadmap. Jadi kalau mau diintasin semua barengan tahun 2023, 2024, 2022 sampai 2024 monggo, tetapi kalau tidak dengan itu analisis yang bisa kita buat, tentunya ini bisa menjadi roadmap di masa depan yang untuk Bapak Ibu bisa mengentaskan. Nah, ratas-ratas ini sebenarnya tidak perlu saya bacakan satu persatu, tetapi pada dasarnya memang penggunaan PK-BKKBN yang telah dirankingkan yang kemudian kita sebut data P3KE itu sudah direstui Bapak Ibu. Jadi itu sebagai data sandingan tadi untuk mempertajam kira-kira siapa yang seharusnya ditolong. Ini adalah gambarannya, memang sebelum kita membuat itu ada beberapa pilihan, mau pakai DTKS, tapi mereka juga posisinya sampai sekarang tidak memberikan tambahan-tambahan variabel yang untuk intervensi. Lalu kalau yang dari kependudukan memang sudah ada NIK, sudah ada kejadian demografi, tapi tetap aja kita tidak bisa memiliki variabel-variabel yang bisa memungkinkan untuk perankingan atau untuk estimasi lah bahasanya pengeluaran. Nah, tersebutlah sekarang jadi dari data PK-BKKBN yang juga dalam waktu dekat juga mau dimutakhirkan. Baik, ini Bapak Ibu, ini adalah pertimbangan-pertimbangan sebelumnya terkait variabel-variabel yang ada. Jadi ibaratnya orang bukan kita tidak kalau dulu di TKS ada 45 gitu ya, terus kemudian kita coba dengan berbagai yang ada ini kita jejerin di TKS, kita jejerin PK, kita jejerin SDGs gitu ya. Ternyata memang dari PK keluarga inilah yang bisa banyak hal kita mendapatkan variabel untuk estimasinya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu kita melakukan kajian terkait variabel-variabel yang memungkinkan untuk memprediksi pengeluaran rumah tangga. Nah, jadi sebelum dapat angka prediksinya itu modelnya itu diperoleh dari siapa? Nah, modelnya itu ibaratnya tuh kita punya namanya data Susenas sama data Podes gitu ya. Karena Susenas itu kan lengkap. Jadi ibaratnya ada variabel sosial ekonomi sosial gitu, demografinya juga ada. Sisi Y-nya itu adalah sisi kemiskinan. Nah, moga-moga Bapak Ibu juga ingat pas masa-masa sekolah dulu gitu ya. Jadi ini adalah Y ini adalah pengeluaran rumah tangga asli dari Susenas gitu ya. Nanti kemudian XX-nya ini adalah dipilih X atau variabel bebas yang diperoleh dari data yang PK-BKKBN yang ada dan mirip dengan variabelnya Susenas. Jadi memang induknya ini adalah Susenas dan Podes untuk membuat modelnya. Nah, kemudian variabel penjelas-penjelasnya itu adalah yang kita peroleh dari variabel yang mirip dengan yang ada di PK-BKKBN. Nah, kalau modelnya sudah selesai, maka data PKKBN bisa kita masukkan ke dalam model tersebut dan diperolehlah prediksi-prediksi dari pengeluaran suatu rumah tangga yang kemudian di-ranking. Nah, ini adalah variabel-variabelnya.
Jadi ada jenis kelamin rumah tangga, ada jumlah anggota rumah tangga, kemudian ada usia kepala rumah tangga, gitu Bapak Ibu, dan fasilitas rumah dan lainnya. Nah, terhadap masing-masing koefisien terhadap X variabel ini, nanti kami cobakan untuk mintakan untuk yang di variabel yang di Kabupaten Boyolali seperti apa. Tetapi kalau mau praktisnya Bapak Ibu, mungkin nanti desil 1 posisinya siapa. Nah, nanti Bapak Ibu dengan Musdes dan Muskel dengan bekal yang sudah dipadankan dengan data lokal di daerah, itu bisa disampaikan kepada di forum tersebut. Mungkin ini lebih bahasa kami itu dengan bahasa sweeping. Jadi yang di bawah desil 1 yang kami tawarkan dan mereka menyetujui bahwa itu lebih miskin, tidak lebih baik daripada yang kelompok yang kita tawarkan, berarti itu disebut sebagai miskin ekstrim yang mungkin tidak tercatat di dalam PKB-KKBN misalnya. Kok ada yang kelewat catat misalnya seperti itu. Itu juga adalah cara praktis tanpa kalau misalnya tidak menggunakan model tadi. Nah, kemudian ini adalah gambaran-gambarannya Bapak Ibu. Sayang sekali karena memang saya belum sempat ngambil yang Boyolali ini, moga-moga Mbak Ica bisa ini enggak ya. Tapi dia juga lagi dalam perjalanan, tadi nggak sempat juga saya minta. Jadi posisinya itu yang di Boyolali mungkin sudah dipadankan, dan berapa sih yang posisinya di desil 1 dan sebagainya, nanti kita bisa infokan lebih lanjut Bapak Ibu di kesempatan yang lain. Nah, kemudian ya ini adalah salah satu penguat yang kami sampaikan tadi, data P3KE itu intinya untuk mampu menajamkan pesasaran. Jadi data yang sudah ada kita coba padankan dengan data penerima bansos, dan ternyata kalau dari Susenas disampaikan exclusion error atau orang-orang mengatakan ini sama-sama desil 1 yang tidak menerima dari bansos yang ada itu sekitar 56%. Nah, ternyata gambaran yang sama kita juga dapatkan dari data P3KE yang artinya exclusion error-nya itu sangat tinggi sekitar 56%. Nah, terkait hal ini artinya kita yakin bahwa data P3KE kalau sudah disandingkan dengan program-program yang ada, nanti kita tahu siapa yang exclusion error, siapa yang inclusion error. Nah, tugas dari Bapak Ibu yang di pemerintah daerah yang exclusion error, terutama itu yang berada di kelompok desil 1 karena tingkat persentase kemiskinan Bapak Ibu masih di bawah 1 digit, maka inilah yang bisa dibantu stimulan untuk menerima bansos atau hal-hal lainnya yang sifatnya intervensinya juga terutama adalah peningkatan pendapatan gitu Bapak Ibu. Itu yang menjadi niatan kami menyediakan data P3KE untuk langkah-langkah intervensi berikutnya. Nah, kemudian ini adalah kami melakukan beberapa survei di beberapa daerah yang tadi Bapak Ibu setelah kami padankan dengan data bansos, kemudian rupanya posisinya kami ingin meyakini bahwa apa yang kami ada di atas meja, hitung-hitungan di atas meja, itu adalah sama bisa mendeteksi exclusion error-nya atau tidak. Nah, rupanya dari sampel yang ada bisa menunjukkan, ini kan sampel 1 itu adalah mereka keluarga yang tidak menerima bansos, sedangkan sampel kedua adalah keluarga yang terima bansos. Jadi ini adalah yang terima bansos, sedangkan sebelah kiri ini adalah yang tidak terima bansos. Dari sisi kriteria yang ada, secara statistik menyatakan tidak ada yang perbedaan yang signifikan. Harusnya kalaupun ini dapat, ya yang sebelah kirinya juga dapat, misalnya seperti itu. Terus kemudian ini juga sama dengan kondisi, istilahnya kalau secara fisik kondisinya itu bisa dinyatakan mereka itu serupa lah, seperti itu. Yang terima bansos atau tidak terima bansos. Artinya apa? Yang tidak terima bansos ini seharusnya terima bansos, gitu kan Bapak Ibu. Nah, berarti artinya si data P3KE ini bisa kita simpulkan memang merupakan data yang bisa menjadi sandingan untuk kondisi agar kita bisa mengintervensi terutama kelompok-kelompok miskin ekstrim yang belum terima bansos, misalnya seperti itu. Atau hal-hal lainnya terkait dengan peningkatan pendapatannya juga kita bisa harus mengintervensi mereka. Jadi ini Bapak Ibu gambarannya, yang kanan yang sampel 1 gitu ya.
ini juga sama nih, Desa Kabupaten Wakatobi juga sama kondisinya, memang memprihatinkan semua tetapi tetap tidak terima bansos gitu. Dan itu kejadian karena Bapak Ibu sendiri juga pasti kalau cerita DTK saya sudah usul berulang kali, gitu. Saya sudah mencoba memperbaiki, tapi kok itu saja yang keluar. Nah itu wallahu alam bishawab, Pak. Mungkin belum rezeki mereka aja lah ya. Kalau kita jangan ngomongin secara ini. Nah, singkat kata Pak, data P3KE ini monggo kerso mau dipadankan. Kita sudah menyediakan data P3KE yang disandingkan dengan Dagri. Nah, jadi monggo kerso kepada Bapak Ibu untuk bisa memadankan juga nanti dengan data daerah karena kita punya satu key variabel yaitu NIK. Nah, nanti tinggal jadinya nanti Bapak Ibu akan dapat keluarga-keluarga yang lengkap. Tapi kami sampaikan ini juga merupakan karena namanya model pasti ada melesetnya. Dan terutama Bapak Ibu izin ini kan di dalam BKKBN memang tidak didesain awalannya kalau untuk pekerjaan ya tidak terlalu rinci sehingga nanti kalau misalnya ada PNS memang merupakan DC1 ya mungkin memang benar-benar orang PNS yang nggak punya gitu ya TNI Polri. Jadi kalau Bapak Ibu memang punya intervensi khusus terhadap kelompok DC1, Ibu Bapak Ibu mau mengeluarkan negatif list bukan PNS atau bukan TNI Polri itu juga diizinkan. Jadi kami intinya tidak bersifat mutlak bahwa data ini adalah data istilahnya data yang tersempurna, tapi kami sampaikan data ini adalah data yang menyediakan kebutuhan kita untuk tingkat kemiskinan karena kebutuhan kita adalah menyediakan targeting gitu ya, yang kemudian harapan kami memang bisa melengkapi DTKS bahkan memperbaiki DTKS dari bawah, jadi dipastikan nanti yang DC 1, 2 dan kalau 3 dan 4 itu bisa masuk benar-benar masuk ke DTKS. Dan kalaupun dalam sisi intervensi Bapak Ibu bisa mengevaluasi dengan tadi setelah memadankan program-program Bapak Ibu, jadi ketahuan mana exclusion error, mana inclusion error gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menangani kesalahan tersebut sehingga nanti tentunya kita mengharapkan ketepatan sasaran, kemudian juga dari sisi masyarakat itu benar-benar ketolong dan moga-moga secara makro nanti terlihat bahwa memang terjadi perbaikan terhadap miskin ekstrim, setidaknya nanti menjadi miskin atau mungkin alhamdulillah lagi kalau sampai lepas tidak miskin. Jadi itu Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu sedang mendengar bahwa penerima ST Box atau peralihan dari TV manual menjadi digital itu sedang dilakukan oleh Kominfo, dan penerimanya ini juga kembali lagi menyasar pada DC 1 dan 2 dan mereka juga mencari cara gitu ya. Ya caranya adalah akhirnya menggunakan data P3KI juga. Jadi demikian Bapak Ibu yang gambaran singkat yang bisa kami sampaikan mengenai data P3KI. Kita langsung ke diskusi saja. Demikian Bapak, saya kembalikan Pak Agung. Terima kasih. Matur nuwun Bu untuk gambaran awalnya. Mohon masukannya Pak Asisten 2. Pak Asisten 2 sudah datang Bu. Pak Insan. Oh, gitu, Pak. Monggo Pak Insan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Mbak Nur Buti, mohon maaf ya, saya kaosan ini. Oh, saya bukan masalah itu, Pak. Saya baru tiba, Pak. Jadi saya belum sempat ganti kaos masalahnya. Iya, Pak. Memang. Jadi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, itu kan kebetulan Pak staf khusus Presiden bersama Pak Andi kalau nggak salah ya, itu kan rawuh ke Boyolali. Kemudian dari Boyolali ada paparan tentang monitoring Center for Development, Bu. Jadi Boyolali itu selama 4 tahun berturut-turut kebetulan menjadi peringkat pertama monitoring Center for Prevention KPK. Jadi daerah dengan pencegahan korupsi terbaik dengan indikator atau parameter yang disediakan KPK. Berangkat dari prestasi itu kemudian Boyolali berusaha mengadopsi pola MCP ini menjadi pola MCD namanya Bu, Monitoring Center for Development. Jadi membangun data sekaligus mendorong gerakan masyarakat membangun. Caranya bagaimana? Itu dengan menciptakan
membangun data dari berbasis RT pada waktu itu. Data berbasis RT itu kebetulan di Boyolali ada 6.648 RT, kemudian ada parameter yang kita susun, didukung dengan berbagai stakeholder, dan data itu sekarang sudah tersusun, Bu Nur Budi. Jadi ada berbagai parameter, diantaranya salah satunya adalah parameter kesejahteraan. Kalau bahasa yang sering digunakan Kementerian Sosial adalah parameter kemiskinan. Parameter kemiskinan itu kemudian kita susun menjadi perbuk, dan dapat diketahuilah kemudian data kemiskinan yang valid. Saya tadi sedikit agak mendengar bahwa memang DTKS ini data yang memang luar biasa, tingkat apa ya, bahasanya kalau bahasa Jawa itu diwai ora iso, karena memang ada berbagai instrumen yang bahkan saya pernah jadi camat, Bu Nur Budi. Yep. Ketika di kecamatan itu memang masalah utama kami ketika di desa ada warga berjejer gitu, yang satu masuk DTKS, yang satu tidak, yang terima bantuan yang tidak, padahal tingkat ekonominya sama itu terjadi dan banyak. Yeah. Dan berbagai kemungkinan fraud tentang e-warung dan sebagainya. Sebelum menjadi camat saya auditor. Jadi setelah menjadi camat saya inspektur. Gitu. Jadi ini masalah yang memang menjadi concern kami di Boyolali. Dan kemudian ketika data MCD ini jadi, ini kami kemarin paparan di hadapan Pak Andi dan di hadapan teman-teman dari Pak. Di dalam data itulah kemudian beliau di dalam mobil tertarik dengan itu dan minta bisa nggak Boyolali menyandingkan data itu dengan data milik PMK. Yeah. Oh pasti bisa, karena data kita sudah siap dan ini aplikasinya sudah kita siapkan mau jadi. Besar harapan kami Mbak Nur Budi, jadi Boyolali bisa mendapat kontribusi dari jenengan. Saya kemarin memperbandingkan data dari BPS, DTKS dengan data MCD kita, memang perbedaannya cukup signifikan dan ini kita bisa nunjuk by name. Dan ini sudah dibentuk Satgas, harapan kita Satgas ini di bawah koordinasi saya langsung. Ketuanya tadi yang Zoom meeting dengan panjenengan yang pertama Pak Agung, kebetulan dia Irban, salah satu auditor yang kita percaya di Boyolali. Harapan kita bersama teman-teman ini ada Pak Danang, ada Pak Bayu. Pak Bayu itu yang di BP3D, kebetulan dia bagian dari TKPKD. Dan ini akan kita sinkronkan, Mbak. Boyolali ingin membuktikan bahwa Boyolali bisa mensinkronisasi data kemiskinan dari berbagai sumber, dan kita akan mendorong Kementerian Sosial agar data DTKS ini memang bisa merujuk kepada data yang kita sediakan real di masyarakat. Kita tidak ingin bantuan sosial yang sedemikian banyak tidak tepat sasaran, atau saya juga tidak ingin Boyolali dikatakan tingkat kemiskinan ekstrim tinggi. Kita juga tidak ingin, yang perlu diintervensi itu yang mana tidak jelas. Oleh karena itu ketika penyandingan data ini hasil akhirnya adalah kita bisa tepat mengintervensi program karena kita punya dana yang cukup. Harapan saya 1-2 bulan ini ketika data sudah kita perbandingkan, intervensi masing-masing urusan mulai dari pendidikan, sandang, pangan, papan, informasi, termasuk juga penghasilan. Kemarin Basnas sudah menyatakan komitmennya akan menyediakan sekurang-kurangnya 1 miliar untuk intervensi ini. Dinas sosial itu Mbak, itu masih punya anggaran sekitar 2-3 miliar untuk intervensi ini. Dan Pak Wali sendiri berkomitmen, kalau yang disebut PMK itu apa, pokoknya harus tidak ada di Boyolali dan harus dinolkan. Itu yang menjadi komitmen kami. Oleh karena itu pertemuan hari ini, alhamdulillah panjenengan bisa memberikan paparan yang demikian jelas. Berikutnya nanti dari Pak Agung akan memaparkan hasil sementara dari apa yang sudah kita capai. Setelah itu kita bisa sinkronisasi. Kemarin tadi saya memberi target Pak Agung ini waktunya sinkronisasi data kalau bisa 1-2 minggu. Setelah itu kita langsung lari ke intervensi. Kalau bisa datanya itu kita sinkronkan seminggu ini, kemudian kita komunikasi dengan PMK, kemudian kita komunikasi dengan Dinsos, dana yang sudah ada, nanti saya minta Dinas Pendidikan intervensi di bidang pendidikan, Dinas Sosial intervensi di bidang sosial, Dinas Kominfo intervensi di bidang informasi, Basnas, dan berbagai. Kebetulan di sini juga ada TJSLP, Mbak, kalau bahasa umumnya itu CSR, yang sudah kita perbutkan, dan perusahaan-perusahaan menunggu data yang akan kita bagi kepada mereka dan bagaimana cara intervensinya. Kurang lebih kalau dari saya begitu, Mbak, saya tidak menyiapkan paparan.
Saya kembalikan kepada Jangan, Pak. Agung. Jangan paparan, Pak. Mbak Enggak, Nur, Pak, tadi saya jelas. terima kasih sekali betul panjenengan kersa hadir di ini, dan saya Oke, Pak, berharap alhamdulillah, Pak. apa yang sedang kita susun ini memang bisa menjadi core model bagi nasional nantinya, karena di Insyaallah, sini ya. kami semua berkomitmen agar ini bisa selesai. Ngaten, matur nuwun Mbak Nur. Oke, Bapak. Jadi kami posisinya, mohon maaf saya guyon Pak, jadi jangan paparan gitu Pak ya. Biar kita semua juga bisa istirahat, nggak apa-apa Pak. Tapi nanti saya kondisikan untuk ngobrol sama Agung, posisinya Pak, kami siap karena memang jadi ada 6 Pak yang menjadi pembicaraan khusus kayaknya di Jawa Tengah yang ingin ditargetkan. Bahkan kemarin Bapak minta sampaikan nanti ada posisinya ada beberapa kabupaten kota, salah satunya Boyolali Pak. Dan data kami itu kemarin tuh jadi contoh Bapak tadi, alhamdulillah kalau sudah ada CSR yang siap menunggu ya Pak. Karena kan memang kondisi rumah yang limasan dan sebagainya itu memang banyak sekali ya Pak di Boyolali. Kemudian waktu kunjungan Pak Menko di titik desa apa tuh ya Cak, lupa saya. Itu kan memang ada yang harus diintervensi banyak hal lah. Di sana ada juga pemberdayaannya. Jadi mungkin titipan dari Pak Deputi adalah bahwa ada program pemberdayaan yang justru harus diunggulkan nih Pak. Bansosnya pokoknya dipilah nanti sebagai tambalan, tapi yang lebih penting adalah kelanjutan setelah dipadankan, di mapping untuk program-program pemberdayaan. Kami juga siap Pak Insan, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya kok CSR Bapak tidak mendukung di bagian mana, kemudian Bapak menyampaikan, Mbak Budi mungkin saya diberikan peluang-peluang untuk pemberdayaan ekonomi dengan link-link kementerian lembaga yang perlu kami kontak, nanti kami juga siap mengawal Bapak. Itu mungkin pesan dari Pak Deputi. Kemudian kalau dari sisi kantong kemiskinan untuk perbaikan rumah dan sebagainya, memang kalau PUPR kan ada keterbatasan ya Pak ya. Nanti kami infokan mereka di tahun ini sudah menetapkan di mana saja. Mungkin nanti buka-buka CSR-nya Bapak bisa masuk di ranah-ranah yang lain, di lokasi-lokasi yang lain. Nah, terus kemudian jadi nanti biar tidak tumpuk undung gitu Pak ya, program-program intervensinya dengan pusat dan daerah. Jadi kita saling melengkapi dan senang Pak, moga-moga niatan baik kita diperlancar. Posisinya Pak, intinya kami kalau untuk soal data kami akan fasilitasi. Nanti Bapak mohon perkenan bersurat kepada Deputi kami Pak, Deputi bidang peningkatan kesejahteraan sosial, bidang koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial. Nanti disebutkan Pak niatan Bapak tadi, nanti tinggal kami akan sesuaikan, mungkin ada berita acara dan sebagainya yang kami akan siapkan ke Bapak untuk nanti datanya tinggal diambil, tapi kami juga mohon data setelah Bapak sudah melakukan intervensi, data tersebut juga dikembalikan kepada kami Pak. Tentunya tadi kami menyampaikan bahwa data tersebut adalah bukan data yang perfect ya Pak ya, bukan sempurna, jadi moga-moga setelah Bapak padankan dengan data terus kemudian komplain misalnya komplain Mbak iki datamu perankingannya kurang pas dan sebagainya, itu dengan senang hati Pak. Terus terang gitu, karena memang posisinya tentu modeling yang ada itu kan modeling seadanya Pak, nggak dirancang untuk modeling tingkat kesejahteraan secara utuh. Jadi kalau ada meleset-melesetnya monggo, intinya pasti ketegasan terhadap intervensi. Artinya tadi data P3KE hanya menjadi sandingan, bukan menjadi mutlak harus yang DC1 itu harus diintervensi gitu ya. Kalau misalnya ada meleset-melesetnya prediksi di atas meja, pasti tentunya itu hak dari pemerintah daerah yang melihat langsung di rumahnya gitu ya Pak ya, di posisi kondisi realnya itu dengan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk di-exclude juga tidak apa-apa. Itu pasti jadi bagian koreksi modeling yang kami sediakan. Mungkin itu Pak. Nah, Pak Agung apakah akan melakukan sedikit berikan gambaran data daerah yang sudah ada? Monggo saya persilahkan. Tapi kalau boleh izin Pak, ini kita tutup 19.30 atau 40 ya Pak ya? Boleh Pak? Jadi kita nggak terlalu berlama-lama, biar semuanya istirahat Pak. Terus terang saya habis duduk sepanjang hari nungguin pesawat, betul ya Pak? Gitu Pak. Jadi saya juga izin kalau bukan ini, tapi saya sangat terbuka untuk Bapak Ibu jika memerlukan Zoom meeting dan juga butuh diskusi lain, kami siapkan waktunya Pak, Insya Allah Pak. Silakan Pak Agung. Izin Pak Insan melanjutkan. Jadi prinsipnya gini Bu, artinya tadi Panjang sudah menyampaikan bahwa kita bisa melakukan padanan data dengan punyanya kementerian ya Bu ya. Saya mau tanya informasinya, jika kami sudah melakukan padanan data,
kemudian ada perubahan mekanisme apa yang perbedaan ya, perbedaan menurut kita itu nggak masuk ekstrim itu. Nah, apa yang bisa kami lakukan untuk menyampaikan kepada kementerian untuk ya paling nggak datanya itu disepakati sama kementerian, berarti datanya menggunakan data setelah padanan kita, Bu. Itu dulu, Bu. Jadi intinya Pak, kalau misalnya nanti ada data orang kok lebih miskin ekstrim, kemudian dia belum tercatat di dalam data P3KE Pak, nanti kami mendapatkan feedback dari Bapak, nanti itu akan kami cas di dalam input di data kami juga Pak. Jadi nanti kalau misalnya taggingnya Bapak terhadap program-program yang sudah ada, nanti Bapak memberikan data balikan kepada kami, itu akan menjadi kami tambahkan juga gitu Pak. Nah nanti mungkin beberapa variabel yang mungkin kita sepakati juga untuk dilengkapi di dalam data tersebut itu jauh lebih baik Pak. Jadi jangan sampai nambahin nama saja, terus kemudian variabel lainnya tidak hidup gitu kan Pak. Nah itu nanti yang secara bergulir. Nah, karena data ini pun juga data yang cukup dinamis, tapi dinamisnya itu nggak kayak DTKS yang per bulan gitu kan Pak ya. Karena ini kan teman-teman BKKBN posisinya sedang posisi akan mengupdate juga Pak. Nah, nanti terhadap hal ini nanti pasti akan ada dinamika untuk dari sisi penambahan pengurangan. Nah, itu yang justru yang kami tunggu Pak Agung, dan sistem yang kami sediakan ini intinya itu sedang build up ya Pak ya. Jadi pertama kita masih ngejar dulu, yang penting daerah bisa menyandingkan data yang penerima bansos dan data yang tidak terima bansos. Kita syukur-syukur alhamdulillah ternyata Boyolali sudah punya data daerah, jadi kita nggak perlu lagi memberikan informasi tambahan misalnya dari datanya pusat gitu ya Pak Agung. Nah, nanti Pak Agung malah bisa data madanin dengan data daerah. Nah, kemudian menetapkan mana-mana yang miskin ekstrim ini, karena kalau di klausulnya Inpres itu nanti Bapak Ibu baca lagi tuh sebenarnya dipersilahkan kepada pemerintah daerah. Intinya itu data P3KE itu Pak Agung adalah untuk membantu menyandingkan pesasarannya gitu Pak, mempertajam. Bahasa di dalam penetapan data kami itu mempertajam. Jadi kalau misalnya tadinya daerah juga posisinya mengembalikan tuh, kalau secara default Pak, Bapak Ibu diskusi di daerah itu ketemu perangkat desa, dia pasti akan milih miskin ekstrim itu yang lansia, yang ada difabelnya, yang terus terutama ada jandanya. Itu udah pasti Pak. Padahal ternyata jandanya itu nanti posisinya dia masih punya anak-anak yang bisa membantu dia, tapi ternyata ada keluarga muda yang benar-benar memang mikirin besok makan apa gitu kan. Itu yang terjadi, yang kami pas Pak Stafsus datang dari rumah ke rumah itu Pak, kondisi yang kita sempat makan di depan Pak, di depannya Pak Kadus atau Pak Lurah, Pak itu ya, yang kita sediain Aman itu, ternyata seberang kita aja tuh ada ibu-ibu yang nggak bisa makan gitu ya. Jadi masih mikir karena nggak ada yang masakin dan sebagainya, mekanisme terhadap jogotongo yang biasa Pak itu tidak hanya terjadi di COVID, hal-hal kayak gitu perlu juga. Dan kemarin kami juga ke Kabupaten mana ya, Wonogiri kalau nggak salah Pak Agung, Pak Insan, terus dilalah ke sana itu kami cuman mengandalkan data peta buta itu Mbak Ica, sampai saya tempanin stres sendiri. Jadi dia nyari rumah, saya biarkan kalau itu desir 1 gitu ya, itu benar-benar miskin ekstrim atau enggak gitu. Kemudian dia cari gitu kan. Dan posisinya benar Pak, di mejanya itu hanya tersedia nasi sama sayur tok gitu ya. Kemudian pas istilahnya ketersediaan beras di rumahnya itu enggak ada gitu kan Pak. Jadi hal-hal kayak gini ternyata memang posisinya, kalau orang miskin ekstrim itu cenderung kalau Pak Stafsus sampaikan itu kan lebih fakir ya, mikir makan besok, bahkan makan besok apa, atau mungkin makan 3 kali apa, itu udah mikir kan Pak. Nah hal-hal ini yang tadi kami sampaikan ternyata masih terjadi dan memang ada, sehingga terhadap mereka pun kalau sudah terima bansos daerah Pak, kalau memang ada kelonggaran terhadap dari terutama yang lansia, karena kan bansos yang ada di pemerintah pusat tuh kayak program sembako atau PKH itu hanya 1/3 dari kebutuhan anggaran lah rata-rata gitu ya Pak, bisa nyukupin 2 minggu atau 1 sampai 2 minggunya mereka. Ya posisinya akhirnya kita memang posisinya itu istilahnya kok bisa mempertebal lagi kalau memang ada kelonggaran anggaran terhadap miskin ekstrim. Tadi yang kami sampaikan, ini ada garis kemiskinannya, kemudian mereka terletak di bawah garis kemiskinan banget gitu kan Pak. Jadi memang kalau cuma nambahin 100.000 atau 200.000 ya nggak bisa, mereka harusnya ditambahin lebih banyak lagi
banding mereka. Tetapi tentunya ini pertimbangan-pertimbangan dari sisi kapasitas anggaran, apakah yang penting mereka semuanya yang di miskin ekstrim tercukupi dulu, kemudian setelah itu baru dilakukan penebalan, itu adalah kebijakan yang mungkin perlu dikaji oleh Bapak Ibu di pemerintah daerah tentunya. Itu Pak Agung. Bu, sambil berdiri saya coba tampilkan share untuk 1-2 menit Bu, ya. Terkait dengan indikator yang kami gunakan Bu. Sudah masuk ya Bu ya? Sudah Pak. Ya, jadi kita punya 7 indikator Bu terkait dengan angka kemiskinan. Nanti scoringnya kalau sudah di bawah 40 masuknya ke miskin Bu. Kita scoring seperti ini. Pendidikan, penghasilan dan seterusnya seperti ini Bu. Rumah tinggal papan dan kesehatan serta informasi. Sama sih sebenarnya beberapa. Yang pengen saya tanyakan adalah untuk kita bisa mengintervensi nanti datanya ada subindikatornya atau apa Bu yang dari tempatnya panjenengan untuk kita supaya lebih mudah mengintervensi sama seperti ini enggak sih Bu? Nah, posisinya kan tadi ada beberapa variabel yang tadi kami sampaikan Pak. Kalau hemat saya ya Pak, cara termudah ini kan Bapak kan lengkap banget ya variabelnya, apalagi sudah banyak. Ini kan sebenarnya adalah bekal mapping ya Pak ya. Gitu kan Pak? Ya. Nah, nanti desil 1, misalnya kan desil 1 yang akan menjadi sasaran miskin ekstrim tadi Pak. Nah, Bapak perkaya dengan variabel-variabel yang ada punya Bapak ini, kemudian nanti kan akan terpetakan Pak, mana yang harus diintervensi masukin jaminan kesehatannya misalnya. Terus mana keluarga miskin ekstrim itu posisinya sudah terima bantuan pendidikan atau enggak, gitu kan Pak? Ya, jadi malah justru yang melengkapi itu datanya Bapak ini, menurut saya Pak. Untuk intervensi ya, daripada Bapak mengandalkan data dari BKKBN. Ini kan sebenarnya istilahnya gimana ya Pak, si datanya Bapak ada di sini, kemudian kita gabungan sama data P3KE, nah jadi Bapak memang sudah punya rankingan di daerah misalnya, tetapi kan kita sandingkan sama rankingnya nasional gitu loh Pak. Ya kan Pak, jadi istilahnya nanti Bapak bisa menandai rumah-rumah mana yang kami itu hanya menyediakan istilahnya data P3KE yang lebih mengerucutkan mereka adalah di kelompok desil 1 gitu kan. Begitu Bapak sudah mendapatkan ini, variabel penjelas-penjelas lainnya untuk intervensi itu kalau Bapak punya, sandingkan sekalian gitu Pak. Ini yang mana sudah dapat PBI daerah, ini mana yang sudah dapat PBI APBN, gitu kan Pak. Kemudian ini sudah dapat KIP, ini yang sudah dapat KIP nasional subsidi pendidikan di daerah dan sebagainya. Nah, itulah atau mungkin sudah dapat BSPS, ini sudah dapat Tirau. Nah, kalau Bapak punya variabel-variabel penjelas untuk intervensi tersebut, disitulah Bapak sudah melakukan mapping yang kita harapkan, dan kemudian tinggal yang belum ini tapi kok mereka berada di desil 1, Bapak bisa melakukan intervensi dimaksud, gitu Pak. Nah, kalau untuk pemberdayaan sendiri itu kan sebenarnya lebih mengarah kepada jejaring ekonomi ya Pak yang harus dibangun gitu kan. Nah, lokus-lokus itu kan berikutnya adalah selain menandai si A, si B, si C, si D. Nah, Bapak kan bisa menganalisis lebih lanjut mengenai aglomerasi, bukan aglomerasi apa ya namanya? Ya istilahnya kantong lah ya Pak. Kantong miskin ekstrimnya Bapak tuh di mana saja sih gitu Pak. Nah, itu nanti kalau misalnya CSR-nya bisa masuk atau pihak lain memiliki potensi-potensi yang bisa Bapak intervensi, ya Bapak melihatnya menjadi satu analisis wilayah gitu kan Pak. Tadi kan personal, si keluarga A, si keluarga B, si keluarga C. Nah, padahal ada intervensi yang sifatnya komunitas gitu Pak. Dengan variabel-variabel yang Bapak sudah berikan tadi kan nanti Bapak bisa melakukan juga intervensi yang sifatnya komunitas gitu Pak. Jadi kembali lagi fungsi dari P3KE itu hanya untuk, ya bukan hanya Pak, itu sudah susah kami misalnya untuk kita semua bisa lebih meyakinkan diri bahwa yang kita sasar di desil 1 itu sudah tercakup di dalam program intervensi. Gitu Pak Agung, Pak Insan, mungkin ada tambahan? Sedikit teknisnya Bu, misalkan bisa diambilkan contoh misalnya desil 1 apa, kita bisa lihat dari data dengan intervensinya di mana, per kondisi bisa nggak? Ada nggak sih datanya kayak gitu kan? Nah, kami itu sudah contoh tadi yang memadankan sama bansos Pak, gitu ya Pak ya. Tadi kan sudah kita range-nya tadi. Ya, sebentar. Ini kok nggak gerak ya Pak ya?
teknisnya Pak, nanti setelah Bapak padankan, misalnya Mbak Budi ini masuk ke desil 1, gitu kan Pak. Nggih. Nah, ternyata saya itu belum terima bansos, gitu kan Pak. Kemudian Mbak Ica, kemudian Mas Tama, Mbak Weni, ternyata mereka adalah keluarga yang memang belum terima bansos, gitu kan Pak. Ya Bapak kasih bansosnya, istilahnya kayak gitu Pak. Tapi kondisi program itu, posisinya silahkan Bapak bisa padankan dari baik dari memang datanya nasional yang memang sudah memberikan, atau intervensi yang di daerah, gitu loh Pak. Misalnya ini Pak, ini kan kita sudah madanin Pak. Jadi ini akan keluar by name by address, siapa yang sudah terima bansos, siapa yang tidak, gitu kan Pak. Kalau kita sudah padanin. Sama halnya ketika akhirnya nanti Bapak misalnya punya data PBI, yang terima PBI APBD, Bapak terima APBN. Kalau Bapak jejerin begini, nanti itu akan ketemu, harusnya saya bikin contoh itu ya Pak, nanti bikinin materi contoh lah. Mbak Budi ternyata sudah terima bansos, tapi belum terima PBI APBN, gitu kan. Kemudian ternyata dia punya anak kecil yang belum punya PIP, PKH. Jadi kalau bisa bikin matrik gitu Pak, si A itu program intervensinya Bapak di sebelah kanan apa, kandasinya di checklist aja, dia sudah terima apa, sudah terima belum, sudah terima belum, sudah terima belum kan Pak. Dan nanti yang Pak seperti sampaikan Pak Insan tadi, nanti akan dilempar, berarti Mbak Budi ini anak-anaknya harus dapat PIP semua, mau PIP ala APBN, opo intervensi beasiswa dari daerah, istilahnya kayak gitu loh Pak. Oh, jadi, terus loh Pak, gimana Pak Insan? Ya, bisa. Jadi gini, Pak Agung, itu nanti kan ada data dari tempatnya Mbak Budi yang jenengan prioritaskan yang apa? Yang paling ekstrim lah bahasanya. Tetapi pendekatannya per penduduk bukan per kakak. Intervensi per orang bukan per kakak. Terus dari catatan Mbak Budi itu kan kemudian kita bikin langkah rekomendasi apa setelah dipadankan. Kita bikin langkah rekomendasi apa tuh intervensinya A, B, C, D, itu kita lemparkan balik ke sana. Kalau nggak salah kan Mbak Gi. Jadi intinya Pak, karena intervensi program itu per kakak, ya nanti mungkin posisinya Pak habis. Jadi kan Pak Agung punya data nih, data keluarga gitu Pak. Data seluruh Boyolali. Per kakak dulu boleh, nanti kan program berikutnya kan per anggota rumah tangga. Ternyata Mbak Budi ini punya anak sekolahnya 3, gitu kan Pak. Itu mau dianalisis lebih lanjut nggak apa-apa. Terus kemudian posisinya itu kan kita bisa sampai tagging si Mbak Budi itu sebenarnya sudah punya bansos apa gitu Pak. Pak Agung kan mungkin punya instrumen yang dari daerah, dengan NIK itu bisa dipadankan jebret gitu kan, ketemulah Mbak Budi ternyata dapat programnya itu yang sebelah kanan Pak, misalnya bansos APBN, bansos APBD, kemudian program PIP, program PKH gitu kan Pak. Jadi posisinya itu memang kita sebisa mungkin bisa mendapatkan mapping orang per orang itu sudah diintervensi apa, ini kayak gitu Pak. Orang per orang dimaksud itu ya kalau Bapak intervensinya memang keluarga yang monggo dengan keluarganya, berarti kalau memang intervensinya penduduk dengan penduduknya gitu Pak. Jadi posisinya itu intinya data P3KE itu bisa men-tagging. Nanti mungkin saya perlu ini ya Pak Agung, tak bikinkan simulasinya gitu gambarannya. Nanti moga-moga nanti outputnya nih loh Pak Agung. Jadi nanti ibaratnya nanti keluarga Mbak Budi itu yang sebagai tertagging desil 1 dari data P3KE, ke depannya itu sudah dapat apa intervensi program apa saja. Nah, dan nanti rekomendasinya Mbak Budi ini bisa harus diintervensi program A, B, C, D, E gitu Pak. Gitu. Nah, nanti tinggal dipilah, diselek mana yang ke pendidikan, mana yang ke dinsos, mana yang ini gitu. Tapi satu sumber datanya dari Pak Agung. Gitu. Nambah sedikit Bu. Ya, artinya gini, yang saya tanyakan tadi adalah kan ada beberapa intervensi, misalkan si A nggak punya A, B, C, D, E, pendidikan apa, kesehatan PBI, pendapatan dari bantuan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini kemudian kan kita bicara memindah dari desil 1 ke naik ya, supaya nggak ekstrim. Nah, apakah semua harus diintervensi atau ada beberapa titik yang kemudian seperti punya BLE kan ada hitungan scoringnya dulu nih Bu, yang kita intervensi supaya dia naik ke desil 2 dulu. Kita bicara keterbatasan anggaran. Yang saya maksud tadi Bu, ada yang kita lihat dari hitungannya seperti itu secara data gitu.
Ya, jadi Pak, nanti kalau untuk kebutuhan desil 1 posisinya, kami kan hanya menyediakan desil 1-nya ya Pak. Ji. Harapan kami sih posisinya, terus misalnya Bapak tadi punya scoring-scoring tadi gitu kan. Nah ya sudah Pak, berarti intinya desil 1 itu, dari desil 1 itu kan nanti Bapak punya rentang ranking-ranking yang berdasarkan scoringnya Bapak. Ji. Nah masing-masing itu Bapak mau, berarti kan sudah dari desil 1, terus kemudian punya scoring ala daerah. Nah, berdasarkan scoring ala daerah itulah Bapak melakukan intervensi-intervensi itu biar naik desil 2 tadi kan. Maksudnya Bapak kan gitu. Ji. Jadi malah justru Pak, scoring yang dari pemerintah daerah itu yang diperlukan. Kalau desil itu kan sebenarnya persepuluhan nggih Pak nggih. Gitu kan. Nah, istilahnya kalau mereka itu sama-sama masih masuk miskin, ada desil 1 sepanjang hidup kita tuh Pak, pasti ada desil 1 lah. Desil 1 sampai 10 tuh ada wong namanya jumlah kelompok orang kok dibagi 10 gitu. Tapi sebenarnya kalau ranking terbawah sampai tertingginya itu posisinya mereka apa Pak, tidak miskin semua kan nggak apa-apa Pak. Misalnya Ya. sekelompok orang kita di sinilah. Ini pasti ada yang berapa orang sini 13. Artinya ada 2 orang pasti di desil 1 toh Pak. Ya. Ada orang desil 2. Tapi yang berada di desil 1-nya di forum ini itu kan orang nggak miskin Pak. Ya. Namanya hanya istilahnya perbandingan, tapi posisinya sekarang yang karena memang dinyatakan oleh BPS gitu ya, beberapa daerah itu di 4% gitu, berarti mereka memang yang di desil 1 itu adalah orang-orang yang kita pastikan harus naik gitu kan Pak. Scoringnya Bapak, justru scoringnya Bapak itulah yang bisa membantu mereka itu naik tidaknya dari miskin ekstrim gitu Pak. Mungkin kita perlu simulasi sedikit kali ya Pak ya nanti ya. Jadi biar lebih konkret, tapi intinya pemadanan ini Pak, posisinya adalah meyakini scoringnya Bapak itu juga secara nasional itu memang mereka berada di bawah yang terendah. Harusnya sih banyak matchingnya Pak antara orang yang di desil 1-nya nasional dengan scoringnya Bapak yang terendahnya di menurut kabupaten kota. Harusnya ya Pak. Gitu. Nah nanti tinggal Bapak petakan lagi orang tersebut itu terima bansos atau tidak, terima jaminan sosial atau tidak, terus perlu sudah bisa sudah bisa diintervensi pemberdayaannya atau tidak gitu Pak. Ya nanti kalau misalnya data ini sudah sampai ke Bapak, kemudian sudah dipadankan, nanti saya dolan lagi Boyolali kan boleh ya Pak Insan ya? Atau Pak Insan yang ke saya kan juga boleh. Gimana Pak? Jangan tuntas malam ini Pak. Penasaran. Siap, Bu. Ye, nanti kita padankan datanya dulu berarti. Siap. Iya, betul Ye. Pak. Jadi jangan lama-lama, waktunya istirahat. Nah, tinggal 3 menit. Iya, maaf Pak agak time concern soalnya saya nanti malam jam 2 itu sudah jam 3 sudah bergeser lagi ke Bandara Male Pak. Jadi mohon maaf ya Pak. Jadi itu Bapak Ibu nanti intinya Pak mungkin yang langkah tercepat adalah kami mohon ada surat permintaan Pak nanti ke Pak Deputi. Nanti disebutkan di dalamnya juga PIC penanggung jawabnya data siapa. Nanti biar kami juga akan menjadi ini ya Pak kontak personnya nanti untuk karena sebenarnya kami ini Pak posisinya sebenarnya saat ini sudah sedang menyiapkan sistemnya, tapi karena belum siap ya terus kemudian data P3KE juga sudah dalam proses penandatangan sama Pak Menko, tapi qadarullah Bapak juga sedang gerah jadi ya kayaknya ini bakalan ketunda minggu kedua, tapi akan pelayanan data tetap jalan Pak, insya Allah seperti itu. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Ya, teman-teman. Pak Insan ada tambahan? Cukup Pak Agung, langsung kita kerjakan. Siap. Harapan kita nanti kita masih bisa komunikasi gitu Pak Budi. Oh, insya Allah Pak. Kita umur panjang bisa ngobrol. Mohon maaf mengganggu malam-malam. Saya juga minta maaf Pak, minta waktunya Bapak Ibu di malam hari, soalnya ada waktunya banyak Bu. Ye. Maturan Bu dengan Pak kami siap untuk selalu dikontak monggo. Pak. Maturan, selamat malam. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Sama-sama. Insya Allah kami akan kembali ke Boyolali Pak. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin Pak. Monggo Bu.